Pernahkah Anda bertanya-tanya, berapa banyak waktu berkualitas yang tersisa setelah usia 70 tahun? Apakah Anda sering merasa lelah, mudah jatuh, atau sulit tidur nyenyak? Setiap tahun yang berlalu terasa semakin berharga. Dan kenyataannya, tubuh Anda sudah mengirimkan sinyal tentang potensi umur panjang Anda. Beberapa orang di usia 70-an tetap bersemangat, tajam, dan penuh energi. Sementara yang lain mulai melambat bergulat dengan masalah kesehatan dan kelelahan. Perbedaannya seringkali terletak pada beberapa tanda kunci. Ini adalah indikator halus, namun kuat, yang dapat memberikan gambaran sekilas tentang masa depan Anda. Jika Anda merasakan salah satu dari hal ini, atau khawatir tentang masa depan kesehatan Anda, maka video ini adalah jawabannya. Ini bukan sekadar tanda penuaan biasa. Ini adalah pesan penting dari tubuh Anda. Bersama saya, Dr. Budi Hartono, dengan pengalaman 30 tahun di bidang kesehatan lansia, saya akan mengungkapkan 5 tanda penting yang bisa memprediksi berapa lama Anda akan hidup sehat setelah 70 tahun. Ini bukan sekadar tebakan atau mitos. Ini berdasarkan pola nyata yang diamati oleh para peneliti dan dokter pada orang-orang yang hidup panjang dan sehat. Dan yang paling penting, saya akan berikan solusi praktis. Bahkan, sebuah rahasia khusus di akhir video yang bisa Anda terapkan mulai besok pagi untuk menambah tahun-tahun berkualitas dalam hidup Anda. Anda akan tahu persis apa yang harus dicari dalam tubuh dan gaya hidup Anda sendiri. Dan yang lebih penting, langkah-langkah apa yang bisa Anda ambil untuk memaksimalkan peluang Anda hidup lebih lama dan tetap lebih sehat. Jika Anda merasa informasi ini berharga dan ingin hidup lebih sehat, lebih berenergi di usia senja, tulis angka 10 di kolom komentar. Dan jika ada topik kesehatan lain yang ingin Anda tanyakan, tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda. Saya akan membaca dan membalas semua komentar Anda. Mari kita selami tanda pertama yang sering diabaikan, namun sangat krusial untuk masa depan Anda. Tanda pertama, kemampuan berdiri. Satu kaki Anda. Keseimbangan adalah fondasi kemandirian Anda. Kemampuan berdiri satu kaki selama minimal 10 detik adalah salah satu prediktor terkuat seberapa lama Anda akan hidup sehat. Keseimbangan yang baik menunjukkan kaki yang kuat, sistem saraf yang tajam, dan otak yang sehat. Ini bukan hanya tentang menghindari jatuh, tapi juga tentang fungsi kognitif dan kekuatan otot secara keseluruhan. Bayangkan dua wanita, Ibu Siti dan Ibu Aminah. Keduanya di awal 70-an. Ibu Siti selalu aktif. Ia berjalan setiap hari, melakukan yoga, dan bisa dengan mudah mengangkat satu kaki selama beberapa detik tanpa goyah. Gerakannya ringan seperti angin. Sementara itu, Ibu Aminah tidak terlalu memperhatikan keseimbangannya. Ketika mencoba berdiri satu kaki, ia langsung oleng dan harus berpegangan. Ibu Aminah tidak menyadari bahwa hilangnya keseimbangan ini bukan hanya ketidaknyamanan. Itu adalah tanda peringatan bahwa koordinasi, kekuatan otot, dan bahkan fungsi otaknya mungkin menurun. Jika Anda sering tersandung, merasa tidak stabil saat berbalik cepat, atau perlu berpegangan pada dinding atau furnitur, saatnya bertindak. Keseimbangan bisa ditingkatkan. Latihan sederhana seperti berdiri satu kaki saat menyikat gigi atau mencuci piring selama beberapa detik setiap hari. Berjalan tumit ke jari kaki atau berlatih tai chi ringan bisa membantu membangun kembali stabilitas Anda. Untuk mendukung kekuatan otot kaki, konsumsi makanan kaya protein seperti tempe, tahu, dan ikan kembung yang mudah didapat di pasar manapun. Jangan lupa juga sayuran hijau seperti kangkung atau bayam yang kaya mineral untuk saraf. Coba tes ini sekarang. Berdiri dan angkat satu kaki.
Bisakah Anda menahannya selama 10 detik tanpa kesulitan? Jika tidak, jangan panik, tapi jangan abaikan. Semakin Anda melatih keseimbangan hari ini, semakin kuat dan stabil Anda di tahun-tahun mendatang. Jika Bapak atau Ibu setuju bahwa keseimbangan itu penting, tulis angka 1 di kolom komentar. Tanda kedua, kekuatan genggaman tangan Anda. Percaya atau tidak, kekuatan jabat tangan Anda mungkin mengungkapkan lebih banyak tentang masa depan Anda daripada yang Anda kira. Ini adalah salah satu indikator paling jelas dari vitalitas keseluruhan pada lansia. Genggaman yang kuat dan stabil menunjukkan otot yang kuat, sirkulasi yang baik, dan sistem saraf yang berfungsi optimal. Sebaliknya, genggaman yang lemah atau menurun bisa menjadi tanda peringatan awal kehilangan massa otot, kerapuhan, dan bahkan risiko komplikasi kesehatan yang lebih tinggi. Ambil contoh Bapak Budi, 78 tahun, yang selalu bangga dengan jabat tangannya yang kokoh. Ia tetap aktif, melakukan angkat beban ringan, dan tidak pernah kesulitan membuka toples atau membawa belanjaan. Lalu ada Bapak Joko, juga 78 tahun, yang menyadari bahwa tugas sederhana seperti memutar tutup botol atau memegang tas berat terasa lebih sulit dari sebelumnya. Ia menganggapnya sebagai bagian dari penuaan. Namun kekuatan genggamannya yang menurun sebenarnya menandakan hilangnya massa otot, yang bisa membuatnya lebih rentan terhadap jatuh, cedera, dan bahkan harapan hidup yang lebih pendek. Tangan Anda adalah cerminan kesehatan otot Anda secara keseluruhan. Jika genggaman Anda melemah, kemungkinan besar bagian tubuh Anda yang lain juga demikian. Semakin banyak kekuatan yang hilang, semakin sulit untuk tetap mandiri, aktif, dan tangguh. Kabar baiknya, Anda bisa membangunnya kembali. Latihan sederhana seperti meremas bola tenis, menggunakan hand gripper, atau membawa beban ringan. Misalnya botol air dapat membantu menjaga genggaman Anda dan menjaga otot Anda tetap kuat. Untuk asupan nutrisi, pastikan Anda mengonsumsi protein yang cukup dari telur, daging ayam kampung, atau kacang-kacangan seperti kacang hijau yang bisa dibuat bubur. Mulailah hari ini dan rasakan perbedaannya. Ini adalah investasi kecil untuk kemandirian besar Anda di masa depan. Bagaimana dengan genggaman Anda? Kuat atau mulai melemah? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Tanda ketiga, kecepatan berjalan Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kecepatan berjalan Anda berubah seiring waktu? Mungkin dulu Anda bisa berjalan cepat tanpa lelah, tapi kini merasa lebih lambat atau bahkan sering terengah-engah. Kecepatan berjalan bukan hanya tentang efisiensi bergerak. Ini adalah cerminan kesehatan menyeluruh, kekuatan otot, fungsi kardiovaskular, dan kesehatan otak. Kecepatan berjalan yang stabil dan cepat berkorelasi kuat dengan umur panjang dan kualitas hidup yang lebih baik. Bayangkan Ibu Fatimah, 73 tahun, yang masih rutin berjalan kaki di pagi hari dengan langkah yang mantap dan cepat. Ia jarang sakit, pikirannya jernih, dan energinya seperti orang yang jauh lebih muda. Berbeda dengan Bapak Agung, juga 73 tahun, yang langkahnya mulai melambat, sering berhenti untuk istirahat, dan merasa sulit mengikuti teman-temannya saat berjalan. Kecepatan berjalan Bapak Agung yang menurun adalah sinyal. Sinyal bahwa otot-ototnya mulai melemah, jantungnya mungkin tidak sekuat dulu, dan bahkan otaknya tidak seaktif yang seharusnya. Ini adalah tanda tubuhnya sedang berjuang untuk menjaga vitalitas. Kecepatan berjalan yang menurun bisa menjadi prediktor risiko jatuh, penyakit jantung, stroke, dan penurunan kognitif. Tapi jangan khawatir, Anda bisa mempercepat langkah Anda lagi. Mulailah dengan berjalan kaki secara teratur. Tidak perlu langsung cepat. Mulai dengan perlahan, tingkatkan durasi dan kecepatan secara bertahap.
Coba berjalan di sekitar rumah atau di taman setiap pagi atau sore. Ini akan membantu melatih otot kaki dan meningkatkan kesehatan jantung Anda. Untuk mendukung energi Anda, konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ubi jalar, atau singkong, serta protein dari ikan lele atau ikan bandeng yang mudah didapatkan. Ini akan memberikan bahan bakar yang cukup untuk otot Anda. Ingat, setiap langkah kecil hari ini adalah investasi untuk langkah besar di masa depan. Seberapa cepat Anda berjalan hari ini? Apakah Anda merasa langkah Anda mulai melambat? Jangan biarkan itu terjadi. Mari kita tingkatkan kecepatan berjalan kita bersama. Tanda keempat, pola tidur Anda tidur. Sesuatu yang sering kita anggap remeh, padahal sangat penting. Pernahkah Anda kesulitan tidur nyenyak semalaman? Atau sering terbangun di tengah malam dan sulit kembali tidur? Pola tidur yang berkualitas sangat penting untuk perbaikan tubuh, sistem kekebalan, dan fungsi otak. Gangguan tidur kronis meningkatkan risiko penyakit, penurunan kognitif, dan bahkan memperpendek umur. Lihatlah Bapak Hari, 75 tahun. Ia selalu memastikan tidur cukup, sekitar 7 hingga 8 jam setiap malam. Ia bangun dengan segar, pikirannya jernih, dan siap beraktivitas. Tubuhnya terasa ringan dan bertenaga. Berbeda dengan Ibu Dina, juga 75 tahun. Ia sering mengeluh sulit tidur, terbangun dini hari, dan merasa lelah sepanjang hari. Gangguan tidur Ibu Dina ini adalah alarm. Alarm yang menunjukkan bahwa tubuhnya tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk memperbaiki diri. Sistem kekebalannya melemah, dan risiko pikunnya meningkat. Tidur yang buruk bukan hanya membuat Anda merasa lelah. Ini berdampak besar pada kesehatan jantung, kadar gula darah, dan kemampuan otak Anda untuk mengingat serta memproses informasi. Kabar baiknya, ada banyak cara untuk meningkatkan kualitas tidur Anda. Ciptakan rutinitas tidur yang teratur. Cobalah tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Pastikan kamar tidur Anda gelap, tenang, dan sejuk. Hindari kopi atau teh di sore hari. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur. Untuk membantu tidur Anda, cobalah minum segelas susu hangat sebelum tidur atau konsumsi makanan kaya magnesium seperti pisang atau alpukat. Rempah-rempah seperti jahe atau kunyit yang dibuat minuman hangat juga bisa menenangkan. Tidur nyenyak adalah fondasi untuk hari yang bertenaga dan pikiran yang tajam. Bagaimana dengan tidur Anda? Apakah Anda tidur nyenyak semalaman atau merasa kurang istirahat? Mari kita prioritaskan tidur berkualitas untuk masa depan yang lebih sehat. Tanda kelima, nafsu makan dan kebiasaan makan Anda. Pernahkah Anda menyadari perubahan pada nafsu makan Anda seiring bertambahnya usia? Mungkin makanan yang dulu Anda sukai, kini terasa kurang menarik, atau Anda merasa cepat kenyang hanya dengan sedikit makanan. Pola makan seimbang dan nafsu makan yang sehat menunjukkan penyerapan nutrisi yang baik. Ini menjaga kekuatan tubuh, kekebalan, dan energi Anda. Perubahan nafsu makan bisa menjadi sinyal masalah kesehatan mendasar. Perhatikan Ibu Kartini, 70 tahun yang selalu menikmati makanannya. Ia makan dengan porsi cukup, bervariasi, dan selalu mencari makanan segar. Hasilnya, ia selalu bertenaga, jarang sakit, dan berat badannya stabil. Tubuhnya seperti mesin yang terawat. Bandingkan dengan Bapak Anwar, juga 70 tahun, yang sering kehilangan nafsu makan. Ia melewatkan waktu makan atau hanya makan sedikit. Akibatnya, ia terlihat kurus, mudah lelah, dan sering sakit. Perubahan nafsu makan Bapak Anwar adalah tanda bahwa tubuhnya tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, massa ototnya berkurang, dan kekebalannya melemah.
Ini bisa menjadi sinyal adanya penyakit tersembunyi. Nafsu makan yang menurun dapat menyebabkan kekurangan gizi, kelemahan, dan membuat Anda lebih rentan terhadap penyakit. Tapi Anda bisa mengubahnya. Fokuslah pada makanan padat nutrisi. Jika sulit makan banyak dalam satu waktu, cobalah makan porsi kecil tapi sering. Misalnya, makan 5 hingga 6 kali sehari dalam porsi kecil. Pilih makanan yang kaya protein seperti telur, tahu, tempe, ikan, atau ayam. Jangan lupa sayur dan buah berwarna-warni seperti pepaya, mangga, atau sayuran hijau yang kaya vitamin dan mineral. Minumlah air yang cukup untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Cobalah untuk makan bersama keluarga atau teman agar suasana makan lebih menyenangkan. Makanan adalah bahan bakar kehidupan Anda. Jangan biarkan tubuh Anda kekurangan nutrisi yang dibutuhkan. Bagaimana dengan nafsu makan Anda? Apakah Anda menikmati setiap hidangan yang Anda makan? Atau merasa kesulitan untuk makan? Mari kita pastikan tubuh kita mendapatkan nutrisi terbaik. Kita sudah membahas 5 tanda penting yang tubuh Anda berikan tentang potensi umur panjang dan kualitas hidup Anda setelah usia 70 tahun. Ingatlah, ini adalah kemampuan berdiri satu kaki Anda, kekuatan genggaman tangan Anda, kecepatan berjalan Anda, pola tidur Anda, dan nafsu makan serta kebiasaan makan Anda. 5 tanda ini bukan hanya diagnosis, ini adalah peta jalan. Peta jalan untuk memahami tubuh Anda dan mengambil tindakan proaktif. Tubuh Anda tidak sedang menua pasif. Tubuh Anda sedang berbicara kepada Anda. Dan Anda memiliki kekuatan untuk mendengarkan dan merespons. Jangan biarkan rasa takut atau kepasrahan menguasai Anda. Saya tahu rasanya khawatir akan menjadi beban bagi keluarga, kehilangan kemandirian, atau pikiran tidak lagi tajam. Saya pernah melihat banyak pasien yang merasakan hal yang sama, tapi saya juga melihat mereka yang dengan sedikit perubahan bisa mengubah arah hidup mereka secara dramatis. Saya percaya Anda belum terlambat untuk memulai. Setiap tindakan kecil hari ini adalah investasi besar untuk masa depan Anda. Bayangkan diri Anda di usia 80 atau 90 tahun. Masih aktif, masih bisa bercanda dengan cucu, masih bisa bepergian, dan masih menikmati indahnya hidup tanpa ketergantungan. Hidup yang penuh energi dan makna. Itu bukan mimpi belaka. Itu adalah tujuan yang bisa Anda capai. Dan seperti yang saya janjikan, ada satu rahasia khusus. Sebuah kebiasaan sederhana, namun sangat kuat, yang sering diabaikan. Ini adalah kunci yang bisa melengkapi kelima tanda yang sudah kita bahas. Rahasia ini adalah konsisten bergerak dan bersosialisasi. Bukan hanya olahraga keras, tapi aktivitas fisik ringan yang teratur dan interaksi sosial yang bermakna. Berjalan kaki ringan setiap hari, berkebun, senam bersama tetangga, atau sekadar bercengkrama dengan teman-teman di warung kopi. Ini akan menjaga tubuh dan pikiran Anda tetap aktif, merangsang otak, memperkuat otot, dan mengisi jiwa Anda dengan kebahagiaan. Saya mengundang Anda untuk bergabung dengan komunitas kami. Sebuah komunitas di mana kita saling mendukung untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Mari kita buktikan bahwa usia hanyalah angka, dan vitalitas adalah pilihan. Jika Anda siap mengambil langkah pertama menuju hidup yang lebih berenergi dan mandiri, tulis "siap berubah" di kolom komentar. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda yang Anda sayangi. Dan jangan lupa, tekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video kesehatan penting lainnya dari kami. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau Anda ingin saya membahas topik kesehatan lain yang penting bagi Anda, tulis di komentar. Saya akan selalu membaca dan mencoba membalas setiap pesan Anda. Ingat, kesehatan Anda adalah aset terbesar Anda. Jaga baik-baik, dan mari kita nikmati setiap detik kehidupan ini dengan penuh vitalitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.